Atlet. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online. Misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita semua. Kita datang kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Monggo kita bersama-sama datang Tuhan dengan doa. Haleluya Tuhan, segala pujian syukurnya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di masa ini Tuhan, kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul memuji muliakan Engkau Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah Kau jadikan kami semua Tuhan sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang merasa Tuhan dan yakin bahwa kami sebagai umat tebusan-Mu Tuhan, kami pasti yakin dengan penuh sukacita mengangkat pujian kami, penyembahan kami Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, urapi kami Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Terlebih anak-anak-Mu Tuhan, berkati dan jemaat-Mu Tuhan, agar mereka dengan tulus hati melayani Engkau Tuhan, tulus hati menyembah Engkau Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan, sebagai bukti kami melayani Engkau Tuhan, sebagai bukti Tuhan bahwa kami Tuhan menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menghargai Tuhan penebusan-Mu Tuhan. Dengan darah yang mahal Tuhan telah kami tebus kami Tuhan, telah kami selamatkan kami Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan, kami boleh mengalami ibadah luar biasa, ibadah membawa penjobloan rohani bagi kami semua Tuhan, ibadah yang menyukakan Engkau Tuhan, ibadah yang benar-benar Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Seperti aja Daud Tuhan, lebih baik Tuhan satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 2 hari tempat lain Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan, lebih baik Tuhan saat ini Tuhan kami di pelataran-Mu Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pujian syukurnya bagimu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semakin hidup. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Kita semua sebagai umat tebusan Allah pasti dengan penuh syukur, dengan penuh ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Saat ini yang rindu memuliakan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari dengan semangat penuh sukacita kita sebagai baik Allah Tuhan, kita muji muliakan Tuhan. Bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota terima. Yes. Kemenangan yang Kau janjikan Tuhan. Amin. Terus kami bawa di setiap langkah dimanapun
kasih Tuhan. Saat ini kita semua akan terima sukacita di surga. Haleluya. Yuk, semangat Tuhan, yuk. Terimalah sukacita di surga saat ini. Cita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa Taklukkan badai. taklukkan badai yang bergelora. Bersama katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya. Terimalah saat ini sukacita surga saat ini. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan. kan badai yang bergelora. Angkat tangan kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuh. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuh. Sama-sama kata lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuh. Sekali lagi bersemangat. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita sudah nyata penuh. Sukacita surga. Sukacita sudah nyata penuh. Sukacita. Sukacita sudah nyata penuh. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau saat ini Tuhan. Kau telah berikan semua Tuhan. Sukacita surga menutup tempat ini Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, kami yakin dan rindu Tuhan, Kau penuhi setiap hati kami Tuhan dengan air firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, bagaikan rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan, bagaikan tanah yang gersang rindu akan air hujan-Mu Tuhan. Penuhi saat ini setiap kami Tuhan, penuhi setiap umat-Mu Tuhan yang haus lapar akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjaga firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan seperti Nabi Elisa Tuhan, urapan dari porsi dari Engkau Tuhan. Dan kami jadikan sebagai Maria Tuhan, yang sengaja mengambil bagian yang terbaik Tuhan, yaitu duduk diam Tuhan, mengalami firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan air sungai-Mu Tuhan. Hati kami Tuhan seperti rusa yang rindu akan air sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan air sungai-Mu Tuhan, air kehidupan dari-Mu. Puaskan hati kami yang dahaga.
hati kami, setiap kami Tuhan. Tiada yang Yes, tersembunyi, tiada pun satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. seluruh isi hatiku. Ini kami Tuhan, Kau tahu ini kami Tuhan. dan bawaku Dan bawa daku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Katakan lagi lebih lembut lagi. Katakan ini lembut lagi dari hati kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
hadirat Tuhan. Nikmati jamaah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. Nikmati lambatan Tuhan saat ini. Hadiratnya yang bawa sukacita, hadiratnya yang bawa kesembuhan, hadiratnya yang bawa kelepasan, hadiratnya yang bawa kedamaian, hadiratnya yang bawa pemulihan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas lawatanmu Tuhan. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau pulihkan setiap hari kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kira lama ya, sekira lama ya, dia dalam ya, sekira lama ya, sekira lama ya, sekira lama ya, dia dalam ya, sekira lama ya, sekira lama ya, sekira lama ya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mengerti hati kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Penuh hisap kami saat ini Tuhan. Penuh hisap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan aku waktu dan tempat yang kita akan bertambah. dan
menyanyikan pujian ini. Begitu indah dalam dekapan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami sudah memberikan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami buat anugerah kasih setiamu Tuhan. Engkau dipermuliakan lewat puji-pujian kami, dan kami semua umat-Mu dilawat, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami supaya kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mohon urapan-Mu atas firman yang hamba telah persiapkan untuk jemaat Tuhan, dan teruslah urapan-Mu atas kami semua. Sementara firman-Mu disampaikan, sementara itu Tuhan berbicara kepada kami dengan manis, dan kami menerimanya dan kami melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Iya. Tidak kelihatan jelas ya, karena pakai kacamata, pakai ini lagi ya. Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, shalom. Semua bersuka cita ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Huta Barat yang mengundang saya dan mempercayai saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Oh, puji Tuhan, sangat bersyukur karena gereja-gereja Tuhan di Surakarta sejak tanggal 14 Juni sudah diizinkan pemerintah untuk beribadah di gereja masing-masing, dan sekalipun harus mempergunakan protokol yang sudah ditentukan ya. Kalau kami di Sukoharjo sampai hari ini kami masih ibadah dengan cara online. Sudah 5 bulan di Cemani. Di Kabupaten Sukoharjo ada 12 kecamatan dan 6 adalah zona hijau dan 6 zona merah. Kecamatan Grogol di mana gereja Tuhan berada di Cemani adalah zona merah, sehingga sampai saat ini belum boleh kami kebaktian. Aduh, jemaat sudah gelisah mereka, artinya begini, sudah ingin bersekutu bersama-sama di gereja, tetapi belum. Dan begitu saya masuk tadi, saya duduk di kursi depan, begitu saya masuk ruangan ibadah ini, menikmati hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir di rumah ibadah ini dan dalam hidup kita masing-masing. Oh, luar biasa. Saya pikir begini, ada jemaat bilang, tante, om, apakah kita tidak nekat? Oh jangan, kita harus patuh kepada pemerintah. Tidak boleh, kalau nekat sudah dari dulu. Ya, jadi sampai Agustus kami coba tanya Pak Pendeta Saki Sutaji sebagai petugas gugus di Sukoharjo. Dia katakan, Ibu Pendeta belum boleh, kita harus menurut. Bukan karena takut, tapi harus menurut kepada pemerintah. Amin. Jadi puji Tuhan, bersyukur kalau semua gereja-gereja di Surakarta sudah boleh melaksanakan kebaktian sekalipun dengan protokol yang sudah ditentukan. Puji Tuhan. Ya, waktu terus berjalan, ada jam di sini supaya nanti saya jangan kebablasan. Aturan. Saya juga bisa ya, kadang-kadang kebablasan, padahal dikatakan 1 jam begitu ya, dipersingkat. Tetapi sekalipun singkat kebenaran firman Tuhan, kalau kita membuka hati, maka Tuhan akan berbicara dengan indahnya kepada kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi matur nuwun tumating Bapak Ibu Pendeta. Injih, panjenengan sedaya sampun mangertos sinten kula menika injih. Mungkin masih ada yang belum. Nama saya Ibu Pendeta Diana Tampu Bolon dari Sumatera Utara, melayani di GSJA Hosana Cemani dan melayani juga di STT Inteos.
Sudah 5 bulan, tapi kami karena memang mahasiswa kita masih ada 40-an lebih di Intel, sehingga kami terus beribadah seperti ini di ruangan aula itu dari jam 9 sampai jam 11. Ya, jadi tidak hanya ibadah online. Jadi jam 7 saya sama Pak Pendeta duduk memuji Tuhan, lalu jam 9 nanti di kampus. Puji Tuhan. Langsung kemauan kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ya, Injil Matius, ya. Tidak bisa melihat dengan jelas wajah-wajah, tapi tidak apa-apa, ya. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian sabda Tuhan. Saya akan bacakan ini firman Tuhan dengan cepat, dan Bapak Ibu saudara-saudari menyimak Alkitab kita atau di HP kita. Demikian firman Tuhan. Sudah tidak asing lagi peristiwa yang diceritakan di dalam Injil Matius ini, baik Injil di dalam Injil Markus maupun di dalam Injil Lukas, diceritakan peristiwa yang pernah terjadi pada waktu Yesus masih bersama-sama di dalam dunia dengan murid-muridnya melakukan pelayanan kepada semua orang pada zaman itu. Demikian sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dan jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini Yesus Tuhan, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu adalah Tuhan Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya berikan tema ini agak panjang sedikit, ya. Dikatakan adalah Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya dan tepat pada waktunya. Once again, sepindah malih, judulnya pun Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pendahuluan dari khotbah saya adalah setiap orang tua siapapun itu, apabila sekali waktu melihat anak-anaknya dalam bahaya, pasti orang tua dengan segera tanpa pikir panjang pasti menolong anaknya yang ada dalam bahaya. Artinya seperti mau mengalami bahaya. Setiap orang tua pada waktu mereka melihat anaknya dalam bahaya, orang tua itu pasti segera menolong. Karena apa? Karena orang tua sangat mengasihi anak-anaknya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya Tuhan Yesus Kristus Bapa kita yang mengasihi kita, yang sudah memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengampuni kita, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tetapi pertolongannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sudah sering mendengar, tahu peristiwa yang terjadi pada zaman itu, pada waktu Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya berjalan ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Kita sudah tahu ceritanya, tapi saya ungkapkan sedikit lagi secara singkat. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai memberikan 5.000 orang makan, dengan 5.000 orang hanya laki-laki, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Setelah selesai mereka makan dengan kenyang, dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka kenyang. Itu sudah menjelang malam ya, karena sudah sore. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, pergi naik perahu." Pada waktu itu mereka di tepi pantai. "Masuklah ke dalam perahu, biarlah kalian mendahului aku pergi ke seberang." Ke seberang kemana itu? Dalam Injil Markus pasal yang ke-6 dikatakan, "Pergilah menyeberang terlebih dahulu ke Betsaida, untuk kita nanti memberitakan Injil di sana, menolong orang banyak." Naik perahulah, berangkat duluan, saya akan menyusul. Murid-muridnya taat dan mereka naik perahu. Dan setelah itu orang banyak, dia katakan, "Hai orang-orang banyak yang sudah makan dengan kenyang, pulanglah kalian ke rumah masing-masing." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat, lalu dikatakan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa kepada Allah Bapa yang telah mengutus Dia ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia naik ke atas gunung, sudah menjelang malam. Dia berdoa semalam-malaman di sana. Kita tahu bahwa gaya hidup Tuhan Yesus selama ada di dunia adalah dia selalu berdoa di tempat yang sunyi semalam-malaman, selalu memberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Bapa yang telah mengutus dia, supaya dia terus diberi kuasa kekuatan untuk menghadapi semua yang akan dihadapi dalam melakukan misi yang Tuhan sudah taruh di pundaknya. Dia pergi berdoa semalam-malaman. Coba saya arahkan pemikiran saudara, coba bayangkan peristiwa itu. Lalu Yesus berdoa semalam-malaman. Tapi pada jam 3 dia turun dari bukit. Sementara perahu murid-murid itu sudah di tengah danau. Dikatakan dalam Injil Markus, sudah beberapa mil jaraknya dari pantai. Tetapi pada waktu mereka di dalam perahu itu di tengah danau, dikatakan perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena ada angin sakal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Perhatiannya luar biasa kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada saya dan saudara, bahkan bukan kepada kita, kepada semua bangsa di dunia ini. Dia tawarkan terus keselamatan, tetapi Tuhan tidak memaksa, memberikan kebebasan untuk setiap orang memilih. Kembali kepada pembacaan firman. Tadi dikatakan murid-murid itu, saya yakin bahwa pada waktu mereka di dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal itu, pasti takut. Ya, dan dikatakan jam 3 masih malam itu, sekalipun sudah menjelang pagi ya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus jam 3 dia tahu
dia mulai berjalan di atas air itu. Dan dari kejauhan dia lihat murid-muridnya itu. Begitu lelahnya, begitu takutnya. Lelah mereka mendayung karena perahu belum pakai mesin. Mendayung. Begitu lelahnya, dalam Injil Markus dikatakan sangat lelah mereka mendayung perahu itu karena angin sakal yang begitu kencang. Yesus peduli kepada mereka. Yesus berjalan di atas air mau bertemu dengan mereka. Saudaraku, tapi menjelang Yesus sampai, secara singkat sebelum aplikasinya saya sampaikan, penerapannya kepada jemaat. Saudaraku, dikatakan menjelang sampai, murid-murid itu dikuasai rasa takut lagi. Mereka melihat bahwa ada sosok yang tidak pernah mereka lihat, bahwa sosok itu berjalan di atas air. Coba bayangkan peristiwa itu. Mereka sudah mendayung terus ketakutan karena ombak yang besar itu. Tapi mereka melihat lagi sosok berjalan di atas. Mereka dikatakan sangat takut dan berteriak-teriak. Tetapi Tuhan Yesus belum sampai belum sampai kepada murid-muridnya itu. Dengan lembut Tuhan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Tenanglah murid-muridku, jangan takut. Aku ini, dalam bahasa Yunani saya babar, jangan takut, aku ini Tuhan Yesus yang maha kuasa. Allah Bapa telah memberikan kuasa kepadaku. Aku akan menolong kamu. Jangan takut, tenanglah. Bisa kita bayangkan apa yang dialami oleh murid-murid itu. Takut, mereka tenggelam. Takut oleh karena melihat sosok berjalan di atas air. Tapi dengan lembut Yesus datang dari jauh. Jangan takut, tenanglah. Aku ini. Aku adalah Tuhan Yesus yang sudah diberikan Allah Bapa kuasa kepadaku, yang mampu menolong kamu dan akan menolong kamu, dan tidak akan terlambat menolong kamu, tetapi aku akan menolong kamu tepat pada waktunya. Oh, setelah dekat, Petrus masih kurang percaya. Pada waktu Yesus katakan, aku ini Yesus Kristus Tuhan yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Petrus berkata lagi, menjawab, Tuhan, kalau memang engkau itu benar-benar engkau Tuhan Yesus, perintahkanlah aku berjalan di atas air ini untuk berjumpa dengan engkau. Yesus ini luar biasa kasihnya. Luar biasa terhadap semua orang. Terhadap Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari, turunlah dari perahu. Berjalanlah, datanglah kepadaku. Permintaan Petrus karena ketidakpercayaannya. Kalau memang engkau adalah Tuhan, suruh aku datang kepadamu, berjalan seperti engkau menuju padamu. Keluar, turun dari perahu, datang. Kita bisa bayangkan dia berjalan. Yesus berjalan dari sini, dia berjalan dari sana. Pada waktu sudah dekat, pastikan danau. Mulai ada ombak. Ini bukan legenda, ini peristiwa sungguh-sungguh terjadi pada waktu. Mulai datang ombak, seperti kena kepada dia. Hampir langsung sikap perasaan takut itu. Ketika ombak itu kena dia rasa takut. Dan pada waktu dia ketakutan, dia hampir tenggelam. Dan Petrus bilang, Tuhan tolonglah aku. Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus. Hai Petrus yang kurang percaya. Ditolong, hampir tenggelam kan? Karena takut tadi hampir tenggelam. Karena rasa takut itu yang membuat dia tidak yakin bahwa sudah ada di samping dia Yesus. Tapi dia, tolonglah aku Tuhan, aku hampir tenggelam. Yesus dengan kasihnya memegang tangan Petrus dan mengangkat dia. Dan mereka berdua masuk ke dalam perahu. Dan setelah di dalam perahu itu, tanpa banyak bicara, angin sakal berhenti dan perahu itu tenang kembali. Dan mereka sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Semua yang ada di dalam perahu itu menyembah Yesus. Saudaraku,
aplikasinya, penerapannya untuk gereja Tuhan, untuk saudara-saudari sebagai gereja Tuhan dalam kehidupan kekristenan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan itu masih sering kita alami dalam hidup ini, karena kita adalah manusia biasa. Tetapi saudara harus ingat, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Immanuel, nama Immanuel diberikan kepada Yesus Kristus, yaitu Allah bersama dengan kita dalam kehidupan kekristenan ini. Saya katakan benar, ada banyak masalah yang timbul dalam pribadi, dalam keluarga. Ada banyak pengalaman mungkin yang membuat kita ya susah, sedih, manusiawi. Tetapi saudaraku, kita bukan sendiri. Kita digambarkan sebagai orang yang percaya bagaikan biji mata Tuhan yang tidak pernah terlepas dari penglihatan. Apakah biji mata ini pernah terlepas dari mata ini? Tidak. Biji mata ini tidak pernah terlepas dari mata ini. Demikian kita digambarkan sebagai biji mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dikala mereka menghadapi pergumulan hidup, masalah, kesusahan, Dia bersama dengan kita. Dan setiap saat Dia bersedia mengulurkan tangannya kepada kita untuk menolong kita sehingga kita menang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesaksian singkat saja. Tahun 2018, tahun 2015, secara manusia kami diizinkan Tuhan mengalami ujian. Menantu saya Mas Okta, yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari kenal, dipanggil Tuhan, masih muda. Lalu ya sebagai manusia sedih, tapi saya tidak pernah bertanya. Dalam tahun 2018, putri saya, istrinya Lina, dipanggil Tuhan dalam waktu singkat, tidak begitu lama sakit. Masih sering bercerita kepada Ibu Pendeta. Hanya sebentar dirawat, dipanggil Tuhan. Tapi sebelum Lina, cucu dulu anaknya Pak Mose Dayan, dipanggil Tuhan, sehat-sehat. Dokter bilang sehat, anak ini sudah boleh pulang. Saya belum gendong, dipanggil Tuhan. Secara manusia apakah tidak susah, sedih? Saya sebagai nenek, putri saya akhirnya Alen menjadi yatim piatu. Masih 3 tahun umurnya Alen. Secara manusia, saya bukan Superman, manusia yang super. Saya menangis, tetapi tidak pernah terlontar di sini. Mengapa ini Tuhan terjadi? No. Saya katakan, selalu Tuhan mengingatkan firman yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 2. Allah turut bekerja dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi oleh Tuhan. Kula pitados menawi panjenengan ngalami ujian-ujian iman, masalah, dikatakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Salib ada penderitaan, tapi ingat, kita tidak pernah sendiri, selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang setiap saat akan Dia ulurkan tangannya menolong dan memampukan kita untuk bangkit dan menang dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mulai Oktober 2019, Bapak Pendeta sakit dia, bengkak kakinya, sudah bolak-balik ke dokter. Setelah diperiksa di ronsen semua tahu-tahu jantung terganggu. Dia sempat 1 bulan hanya diam, sekalipun dia pergi ke kantor diam. Saya sampai pernah katakan begini, Pak, kenapa berdiam terus? Kenapa berdiam terus setelah itu jadi beruntun terus? Tapi saya tidak berkata begini. Sampai saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, air mata saya belum kering. Air mata saya manusiawi, ujian itu, masalah itu. Apakah bukan masalah anggota keluarga yang kita kasihi? Tiba-tiba dipanggil Tuhan, manusiawi berduka. Saya katakan, Tuhan, tolong hambamu ini. Saya terus terang aja, saya belum siap ditinggal. Pada waktu malam hari dia tidur, saya tompang tangan kepada dia, Tuhan tolong hambamu. Saya ingin umur yang sampai lanjut usia, bersama dia melayani keluarga dan jemaat Tuhan.
Tolong Tuhan. Sampai karenanya pernah timbul di dalam hatinya, apakah saya sudah mau pergi menyusul anak saya, nona saya Lina. Pernah itu muncul di hatinya. Tapi pada waktu malam sering saya tempat, Tuhan tolong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan ini tidak mulus, tidak jalan tol, tetapi pasti ada pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kau muda remaja, kalian kadang-kadang dalam hidup kalian ada mungkin rasa takut, rasa khawatir. Menyangkut masa pendidikan, menyangkut soal pekerjaan, menyangkut masa depan, menyangkut pasangan hidup. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tetap setia dari Gusti memegang iman kepada Yesus, Tuhan pasti siapkan pada waktunya. Sekolahmu, pekerjaan akan Tuhan berikan. Pasangan hidupmu, masa depanmu akan diatur oleh Tuhan. Putri saya, Martina, sudah 29 tahun. Seumur Lydia. Dia bilang, wajar, Mami aku sudah ingin menikah. Belum, semua teman saya sudah punya anak. Saya pun sebagai orang tua sudah rindu untuk dia punya pasangan hidup, untuk memuliakan Tuhan. Tapi meminta, saya bilang jangan takut, asal engkau dekat dengan Tuhan, hubunganmu secara khusus ada dengan Tuhan. Tuhan pasti kirim pasangan hidup. Tentu yang takut akan Tuhan, yang satu iman dengan engkau. Pemuda remaja jangan takut untuk pasangan hidupmu. Ada banyak pemuda-pemuda Kristen yang meninggalkan imannya oleh karena pasangan hidup. Takut tidak sampai punya pasangan hidup. Tuhan pasti berikan pada waktunya Tuhan. Asal setia dan taat kepada Tuhan. Saudaraku, ada banyak. Kita tahu Bapak Ibu Gembala mengalami masalah, ujian. Ibu Gembala sudah hampir 1 tahun. Kondisi kesehatan yang agak terganggu sudah hampir 1 tahun. Kami selalu saling mendukung, saling mendoakan. Kami kan satu rumah lah. Selalu saya berkata kepada dia, kami berdua saling menguatkan. Saya selalu berkata, mari kita jangan mengeluh. Dan dia pun tidak ada pernah mengeluh, tidak. Hanya memang biasalah ya, aduh sakit. Ya kalau rasa sakit, sakit tidak kan. Aduh sakit, itu wajar. Tapi saya katakan, mari sayang, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bilang, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ujian, hamba Tuhan. Tapi karena kami sebagai gembala sidang, bukan dibuat-buat. Kami terus berdoa, bahkan terus terang, sekalipun tubuh kami sakit, jemaat itu ada di hati kami. Karena kami adalah pemimpin rohani. Tanggung jawab kami kepada Tuhan untuk membawa jemaat lebih hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap hari Bapak Ibu Gembala Huta Barat, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat. Baik anak-anak kecil, pemuda remaja, Bapak Ibu yang sudah sepuh. Doa kami bagaikan Rasul Paulus kepada sidang-sidang jemaat yang dia dirikan. Berdoa, dan itu kami lakukan. Sekalipun Ibu Pendeta itu sakit, sudah hampir 1 tahun. Sudah sampai ke Penang. Tapi terus berdoa hatinya, saya berdoa terus. Khususnya sekarang, apalagi sekarang ini. Dalam, suasana kita sudah tahu. Virus corona yang melanda negara, semua negara dilanda. Kami secara khusus lagi berdoa supaya jemaat kecil, tua dan muda dijaga, dilindungi, dibentengi, dipelihara oleh Tuhan, dan tidak sampai ada yang kena. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Saya tahu jemaat di GSJ Kristus Sekal tidak diizinkan Tuhan penyakit itu dialami. Demikian jemaat Hosana Cemani, doa kami, Tuhan jaga lindungi. Ada tetangga Mas Adi, tidak jauh dari gereja sekarang ini. Minggu kemarin, baru beberapa hari yang lalu meninggal. Saya katakan, Tuhan tolong jemaatmu dekat gereja yang jauh, jaga lindungi, itu doa kami. Ini masalah, ini ujian. Bahkan semua manusia yang di dunia ini takut, jangan sampai kena virus corona yang sedang melanda negara di dunia ini. Tetapi anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaannya. Dia menjaga kita.
Karena kita anak-anaknya, kita milik kepunyaannya, kita datang mencari Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, memang kita harus jaga. Saya dengar dan saya lihat bahwa lansia tersendiri di sana. Termasuk pemimpin. Pemimpin itu harus menjadi contoh dalam segala hal. Ibu pendeta tadi bilang, tante boleh di depan. Oh, tidak boleh, harus menjadi contoh. Kita sudah lansia. Jiwa boleh memiliki jiwa muda. Karena Tuhan Yesus, karena roh Tuhan. Tetapi tubuh lansia. Saya umur 60, jalan 61. Tapi semangat itu semangat muda karena ada firman, ada Roh Kudus. Sehingga kita harus terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Pertama-tama adalah hidup kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan akhir dari manusia. Setiap orang yang beragama tujuan akhir kemana? Kecuali ateis. Tapi setiap yang beragama tujuannya ke surga. Tetapi sampai ke surga kepada Allah Bapa harus melalui jalan. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Terpujilah Tuhan. Banggalah, bangga bukan sombong. Tapi bersyukur karena kita sudah milik kepunyaannya. Surga sudah menjadi bagian kita. Petrus pernah berkata kepada Yesus, Guru, kami sudah mengikut engkau. Apa upah kami? Pertanyaan daripada Petrus itu, dia bertanya mengenai hal yang lahiriah, hal yang jasmani. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya sebagai nelayan. Saya sudah meninggalkan keluarga saya. Apa yang menjadi upah saya? Pertanyaannya itu tentang menyangkut kebutuhan jasmani. Yesus bilang, barang siapa yang mengikut aku dan meninggalkan segala sesuatu, aku akan berkati dia 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan upah yaitu hidup kekal sudah menyiapkan bagi mereka yang mengikut aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini, kini Tuhan menjamin orang-orang percaya. Ada jalan, selalu ada jalan bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan hidup nanti Tuhan sudah jamin. Asal panjenengan lan kula menika derek Gusti saestu derek Gusti Yesus. Tekan pungkasane. Apapun yang terjadi, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi hidup kekal. Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk hal-hal yang rohani saja, tetapi secara holistik, menyeluruh. Kalau kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, setiap orang yang ditemui, yang susah dia hibur, yang sakit dia sembuhkan, yang lapar dia berikan makan, yang dirasuk setan, hal yang sama. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus berkata, apabila Tuhan izinkan kita mengalami ujian, engkau tidak pernah sendiri. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Terakhir pada waktu Ibu Gembala kita, kemarin terakhir sebelum masuk rumah sakit, secara mata jasmani ini, saya, Bapak Gembala, Fani, Mas Ruli melihat situasinya. Dan saya yakin Bapak Gembala sangat yakin. Fani yang sedikit panik. Karena maaf, waktu kami terus bernyanyi baik di rumah maupun di mobil. Bilurnya sungguh heran. Siapa yang percaya akan melihat mujizat? Pada waktu kami berdoa, dia muntah terus sampai dehidrasi, kehabisan cairan. Saya sudah melihat ini pucat semua. Fani terus mulai dia mami. Lalu dia bikin sendok, tapi tidak bisa. Saya bilang mari kita gunting bajunya karena sudah penuh dengan muntah. Lalu kita ambil sarung, kita bawa, mari kita ke Dokter Un.
bagian Pak Huta Barat menggendong di bagian kepala, saya di bagian sana, pucat, panas badannya. Kalau secara manusia dia tidak respon lagi waktu itu. Dia sempat sudah tidak sadarkan diri. Tapi saya dan hamba Tuhan Bapak Gembala terlalu yakin bahwa dalam keadaan itu pun ada Yesus bersama kami. Dan mujizat akan terjadi sekalipun kami bawa ke rumah sakit. Dan selama dia di jalan, dia tidak sadar. Kami sudah melihat itu, tapi saya sama Bapak Gembala sangat yakin. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyembuhkan. Iman yang menyelamatkanmu, iman yang menyembuhkanmu. Perkatakan pernyataan iman, statement iman yang harus muncul dari sini. Jangan mengeluh, tidak ada artinya mengeluh dalam hidup ini. Membuat iman kita makin ngelokrok. Tapi berkata terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan izinkan. Karena saya tahu, saya yakin, saya percaya saya milikmu, kepunyaanmu. Engkau selalu bersama dengan saya menghadapi hidup ini. Engkau ada di setiap musim hidupku. Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Puji Tuhan, doa jemaat Ibu Gembala sudah semakin dipulihkan. Sudah semakin dipulihkan. Saya yakin karena kami adalah hamba Tuhan. Saya tahu sudah hampir 1 tahun tidak melayani di podium. Tapi dia berdoa terus buat jemaat. Dan sebagai hamba Tuhan yang sudah punya panggilan, kami ingin terus melakukan panggilan itu. Tapi saya selalu berkata yakin dan yakin. Tetap bersemangat, tidak pernah mengeluh. Enggak, saya perhatikan. Kita terus berdoa, saling berdoa. Mereka berdoa pagi hari, mendoakan jemaat. Kami juga mendoakan jemaat. Tuhan tetap berikan sukacita. Boleh saya katakan, saya pernah murung, enggak pernah mengeluh. Bapak Gembala Aib juga, dia bilang, aduh sempat, apakah saya menyusul anak saya? Tapi saya bilang, Tuhan tidak sembarangan Pak, saya belum mau ditinggal. Kalau boleh saya masih mau hidup sehat dan lanjut usia denganmu, saya bilang. Sekarang semakin segar. Ibu Gembala juga akan semakin dipulihkan. Bapak Pendeta juga tolong jemaat harus doakan. Didoakan terus, saya tahu jemaat terus mendoakan Bapak Ibu Gembala. Sebagaimana kami mendoakan, memang sudah tugas kami. Tapi satu hal yang mau saya katakan. Pada waktu Tuhan izinkan ujian itu, jangan mengeluh. Jangan bertanya, why, watan menopo meniko? Mengapa ini terjadi? Jangan. Tuhan, terima kasih mampukan saya menghadapi ini. Melalui semua ujian ini. Itu semua memurnikan iman kita. Apapun yang terjadi, setia derek Gusti Yesus. Pemuda-pemudi, remaja, jangan tinggalkan imanmu, jangan. Oleh karena pasangan hidup, jangan. Tenanglah, jangan takut. Memang laki-laki loh harus mencari ya. Laki-laki harus mencari. Wanita, ya tidak salah kalau mencari. Tetapi dunia kita orang timur, wanita itu menunggu. Ya, sambil berdoa tentunya. Tapi laki-laki harus mencari. Pada waktunya Tuhan pasti berikan yang menjadi pergumulanmu. Amin. Asal setia kita dalam proses. Tuhan Yesus tidak pernah. Jangan. Jangan kelamaan ya. Jangan pernah mengeluh. Engkau tidak pernah sendiri. Amin. Biarlah semakin dekat. Dekapan Yesus itu luar biasa. Dekapan kasih Yesus itu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dalam kondisi dan situasi. Apa pernah ada anak Tuhan yang kelaparan? Sekalipun pandemi COVID-19 nyata, tapi terpelihara deh. Nggak mungkin ada anak Tuhan. Bahkan gereja ini sampai memberikan bantuan sosial. Di Cemani untuk jemaat yang kurang mampu dan juga tetangga, ke-7 kali ini. Hari ini mereka juga ya dari jemaat. Mereka berikan kepada jemaat yang sangat membutuhkan, juga kepada tetangga. Tadi di WA, Tante hari ini kami membagikan 20 sembako kepada jemaat yang membutuhkan dan juga tetangga yang sangat butuh. 7 kali ini. Saudaraku anak Tuhan, diberkati. Sekalipun dalam paceklik, dalam situasi ada saja jalan keluar. Amin. Ada pertolongan. Apa? Kenapa?
Karena Yesus sudah menjamin kita. Sekalipun mungkin tidak berlebihan, tetapi Tuhan cukupkan. Untuk itu saudara ingat firman ini. Yesus tidak, Tuhan Yesus Kristus dikatakan tadi tidak pernah terlambat menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Panjenengan lan kula, dan tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Coba kalau Yesus terlambat menolong murid-muridnya itu, pasti mereka bisa tenggelam dan bisa mati di dalam danau itu sebelum mereka sampai di Betsaida. Dan pada waktu Petrus, kalau tidak, jadi gini, pada waktu ada masalah itu, memang ada kalanya Tuhan itu langsung menolong, tapi ada juga proses. Tetapi yang jelas adalah Tuhan Yesus pasti menolong orang-orang yang percaya, yang setia, yang taat kepadanya. Sekali lagi saya anjurkan lagi kepada pemuda remaja, karena banyak pemuda. Hai pemuda, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Pekerjaan untuk kamu di masa setelah engkau menyelesaikan pendidikan, pasti Tuhan, asal engkau takut akan Tuhan, asal dekat dengan Tuhan. Sedikit saya saksikan lagi pada waktu bulan Februari waktu kami pergi ke Australia. Ya, saya pensiun, dapat uang cukup lumayan. Memang sudah dari tamu kami selama ini di sekolah selalu datang misionaris dari Australia. Bisakah sampai ke benua Australia? Pensiun. Kalau pensiun Tuhan, dapat uang pensiun, saya berangkat. Kita berangkat 7 orang. Saya melihat di sana, saya kaget. Benua Australia itu begitu luas. Saya terkagum-kagum kemahakuasaan Tuhan menciptakan dunia. Benua Australia yang begitu besar, padang rumput, domba dan sapi. Beratus kilometer kami naik mobil, oleh karena Pak Bresu dan Bu Bresu membawa kami ke mantan ketua misionaris yang dulu sering datang ke Indonesia. Tapi di sana banyak orang yang ateis, gak percaya kepada adanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, waktu di sana, sebelum engkau datang pada kali yang kedua, sementara pintu anugerah terbuka bagi semua orang, selamatkan orang Australia ini. Ada banyak gereja, tapi gereja itu gedung gereja kecil-kecil. Saya tanya, bagaimana Om? Banyak di sini kebanyakan ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Saudara akan dikasih oleh Tuhan. Saya suka sekarang jujur, saya suka menonton YouTube, yaitu tentang pertobatan yang dari seberang. Saya yakin itu betul. Doa kita selama ini biarlah bangsa Indonesia yang belum percaya kepada Yesus, masih pintu anugerah terbuka buat mereka. Biar banyak yang dijamah oleh Tuhan dan mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya, tetap setia tekun di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan ingat, selama ada di dalam dunia, Tuhan menjamin kita. Sekalipun ada masalah, tetapi kita tidak pernah sendiri. Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kembali kepada judul tadi. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat menolongmu, tetapi tepat pada waktunya akan menolong, memberkati kita semua. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah dekat dengan Tuhan. Dia tahu kita, dia tahu pergumulan kita. Tuhan pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala ya. Tapi kita menyanyikan satu pujian dulu. Jadi kalau kadang-kadang ada rasa takut itu, datang. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan pasti menolong. Kasih-Nya lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita nyanyikan pujian ini yang dikutip dari Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kita nyanyikan pujian ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Tetap bersukacita ya, amin. Tetap semangat dalam Tuhan, amin. Tetap setia dalam Tuhan, amin. Tetap antusias beribadah mencari Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup ini. Amin, haleluya. Allah turut bekerja. Kalau boleh, saya minta kita berdiri bersama-sama. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Kota Barat. Allah turut. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
tua juga. Kita ulang kembali. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi amin. Tuhan berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi amin semua masalah gitu Pak. Yesus berkuasa atas segalanya. Kembali dari awal. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup mengatasi semua masalah. Yesus berkuasa atas segalanya. Yesus dari segalanya. Ia baik Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Mari Tuhan Engkau meteraikan, teguhkan, supaya kami senantiasa percaya terus kepada Yesus. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan putus asa, kami tidak akan mundur daripada Tuhan. Tetapi kami akan terus setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini, Tuhan, semakin Tuhan urapi dan pakai itu jadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada untuk Ibu Pendeta yang sudah melayani kita pagi hari ini. Untuk nanti saudara-saudara sekalian, waktu kita pulang ya, waktu kita meninggalkan tempat ini, nanti yang duluan keluar nanti yang di belakang dulu. Jadi urut ya, tidak berdesak-desakan, tetapi dari belakang nanti terus sampai ya urutannya masing-masing, baru nanti sampai selesai di depan sini ya. Jadi tidak langsung saudara berdiri, tapi yang di belakang dulu ya. Kita sabar sedikit supaya tidak ada berdesak-desakan, tetapi kita bisa keluar dengan tetap kita menjaga ya jarak kita masing-masing ya. Terima kasih saudara sekalian. Ibadah kita tetap jam 8 pagi dan jam 5 sore setiap untuk hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa saudara sekalian, kita hari Rabu itu tetap ada doa di tempat kita masing-masing. Berdoa buat bangsa kita Indonesia ini khususnya, berdoa buat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberi kuasa ya, kemenangan dalam melayani pekerjaan Tuhan, supaya gereja Injil terus disebarkan ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di bangsa-bangsa yang lain. Saudara sekalian, kalau kita berdoa buat orang lain, kita juga akan diberkati oleh Tuhan ya. Saudara, jadi jangan kita mendoakan hanya diri kita sendiri, doakan gereja Tuhan, jemaat
pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ya, bangsa kita Indonesia, supaya segera atau dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Tak usah kita nyanyikan, jangan kamu khawatir ya. Kita nyanyikan dengan sukacita, dengan percaya. Jangan kamu khawatir. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan Yesus berkati sidang jemaatmu satu persatu, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati jualan dagangan mereka, berkati rumah tangganya, supaya senantiasa Tuhan Yesus hadir, menolong, memberkati, melindungi, menjaga kami semuanya. Berkati Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang berulang tahun juga di minggu ini, Kau juga memberkati mereka, memberi kekuatan, kesehatan, dan mereka senantiasa bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasihnya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu sempurna.